sama-sama membahas materi tentang gereja yang bergumul di dunia. Dasar Alkitab kita adalah dari Matius 5 ayat 3 sampai 12, Matius 5 ayat 46 sampai 48, Matius 21 ayat 28 sampai 31, Filipi 3 ayat 17 sampai 21, dan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Ada beberapa pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan. Apakah kewarganegaraanmu? Yang kedua, apakah artinya menjadi warga negara? Dan yang terakhir adalah, apakah tanggung jawab dan kewajiban menjadi warga negara? Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut, maka tentu saja kita akan menjawab bahwa status kewarganegaraan kita adalah warga negara Indonesia, karena kita tinggal di negara Indonesia. Maka, kita memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap negara dan pemerintah. Misalnya, membayar pajak, menaati aturan-aturan, mendukung pemerintah. Tentu saja kalau pemerintah berjalan dengan salah, maka kita dapat mengkritiknya. Tetapi kita pun juga membela negara kita apabila negara kita dalam bahaya atau diserang musuh. Selain sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai orang Kristen juga adalah warga negara kerajaan surga. Apa maksudnya? Sebagai orang Kristen kita mempunyai kewarganegaraan yang lain, yaitu sebagai warga kerajaan surga karena kita sudah dibebaskan oleh Kristus, sehingga kita menjadi milik Kristus. Ada lagu yang perlu untuk kita renungkan, ya, menolong kita untuk dapat memahami tugas dan panggilan kita sebagai warga kerajaan surga. Yuk, kita akan bersama-sama menyimak lagu berikut ini. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar
kita mendengarkan lagu tadi, dalam dunia penuh kerusuhan, kita akan belajar makna dari tiap lagu tersebut. Yang pertama, di dalam dunia yang penuh kerusuhan dan permusuhan, gereja harus bersatu, tidak terpecah belah, sehingga dunia akan menjadi damai karena kerajaan surga hadir di bumi. Bait yang kedua mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah datang untuk menyelamatkan kita dari segala pergumulan hidup dan kemiskinan dimanapun kita berada. Dan bait yang ketiga berbicara tentang kerajaan Tuhan datang dengan kasih dan kebenaran lewat hati, lewat mulut, lewat tangan. Jadi gereja harus mampu menunjukkan kasih dan kebenaran. Sekarang kita akan bersama-sama belajar untuk memahami pembelajaran dari lagu tadi. Kesimpulannya, bahwa ternyata di dalam dunia banyak masalah, permusuhan, perang. Namun gereja harus bersatu supaya menjadi manusia baru agar pertikaian, perpecahan itu selesai. Hal inilah yang dimaksudkan mendatangkan kerajaan surga. Jadi kerajaan Allah datang di mana-mana. Dalam hati kita, dalam mulut kita, dalam tangan kita, dan dengan kasih kita mampu mengharapkan kedatangan Kristus. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud dari kerajaan surga atau kerajaan Allah? Dan di manakah kerajaan surga atau kerajaan Allah itu ada? Sebagian orang mengira bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah suatu tempat jauh di atas langit, di sanalah Allah berkedudukan. Sehingga tempat itu disebut juga sebagai kerajaan Allah. Ada pendapat bahwa kerajaan Allah adalah suatu pemerintahan yang akan terjadi di masa depan di muka bumi ini. Dan kerajaan itu akan dipimpin oleh Allah sendiri. Namun di dalam Matius 6 ayat 10, yaitu di dalam satu bagian doa Bapa kami, di situ dituliskan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Udani ulangi sekali lagi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kehadiran kerajaan Allah itu berhubungan erat, terwujud kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Jadi apabila kita manusia mewujudkan kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan kita, maka disitulah kerajaan Allah akan terwujud. Kesimpulannya adalah bahwa kerajaan surga itu bukan suatu tempat di surga, bukan juga wilayah tertentu di muka bumi, melainkan suatu keadaan ketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi jelas bahwa kerajaan itu bukan tempat, bukan wilayah, melainkan suatu keadaan di mana kita menyerahkan diri kepada Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, orang-orang percaya kita memiliki kewarganegaraan yang lengkap. Jadi sebagai warga kerajaan dunia di mana kita tinggal, kita harus bertanggung jawab menjadi warga negara yang baik. Kita tinggal di Indonesia, maka kita harus menjadi warga negara Indonesia yang baik. Sebagai warga kerajaan surga, kita pun juga dituntut untuk mengikuti aturan-aturan atau perintah atau kehendak Allah. Kita melihat
bahwa aturan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya ada di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, yaitu kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama, atau disebut juga sebagai hukum kasih. Sekarang, apakah ciri-ciri warga kerajaan surga? Di dalam khotbah di bukit, tertulis di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12 menyebutkan ciri-ciri warga kerajaan surga. Ciri yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah, karena jikalau kamu dicela dan dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat, maka bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Kita dapat melihatnya tadi di dalam khotbah di bukit. Misalnya dunia mengajarkan yang bahagia adalah yang kaya, yang banyak harta, dan akhirnya menimbulkan korupsi besar-besaran. Dunia mengajarkan kehidupan yang enak, yang menyenangkan adalah ketika memiliki harta yang melimpah. Tetapi ternyata banyak dari mereka yang menghamburkan uang untuk pergi ke luar negeri, untuk membeli barang-barang mewah, dan ternyata ketika memiliki harta yang melimpah tetapi tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka akan hidup dengan tidak benar. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bahagia? Mungkin dahulu iya. Tetapi sekarang banyak yang mendekam di penjara karena ulah mereka, karena hidup yang tidak benar. Kebahagiaan itu tidak diperoleh lewat kekayaan. Apalagi kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal dan tidak wajar. Nah, rangkaian ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus masing-masing menunjukkan siapa yang diberkati. Dan pada bagian yang kedua, hubungan orang-orang ini dengan Allah. Seorang pendeta gereja Metodis di Santa Monica, California, Amerika Serikat, yaitu Patricia Faris, menyatakan bahwa ucapan Tuhan Yesus menjungkir balikan dunia dengan janji-janji yang mengejutkan bagi mereka yang tidak berpengharapan. Penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, yang jagoanlah yang menang. Yang memiliki bumi adalah mereka yang mampu menyokok penguasa. Dan seringkali rakyat kecil hanya pasrah, menyerah pada keadaannya. Namun, kata-kata Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Allah memihak kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya. Allah berada di pihak mereka yang berani menolak arus dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia yang hanya memberi kebahagiaan semu. Contohnya, artis-artis atau orang terkenal di dunia yang merasa tidak damai dengan semua yang telah mereka raih dan miliki, akhirnya lebih memilih untuk pergi ke obat-obatan terlarang sebagai penenang.
hingga akhirnya membuat mereka sakau, membuat mereka bunuh diri. Kita melihat ada beberapa contohnya, misalkan Michael Jackson atau Whitney Houston. Lalu bagaimana cara mengatasi berbagai persoalan hidup? Ungkapan dalam bahasa Inggris, the best things in life are nothing, yang memiliki arti hal-hal terbaik dalam hidup kita bukanlah benda. Karena sia-sialah apabila kita mencari kebahagiaan dalam benda-benda yang kita miliki. Hal terbaik di dalam hidup kita adalah keluarga kita, cinta kita, sahabat-sahabat kita yang sejati, sukacita yang sungguh-sungguh, yang semuanya itu tidak dapat dibeli dengan uang dan harta. Sehingga rasa khawatir akan hari esok seringkali membuat kita itu merasa enggan mencari kerajaan Allah atau kerajaan surga dan mengutamakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita lebih suka mencari selamat sendiri dan akhirnya bersedia berkompromi dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Dengan kata lain, kita terpropaganda iklan. Kita akan cantik jika kita memakai ini atau kita memakai itu. Kita akan ada banyak teman apabila kita menaiki mobil ini atau mobil itu. Atau kita sering kali mengikuti arus dunia ini. Nah, sebagai orang-orang Kristen kita diingatkan untuk hidup dengan dua kewarganegaraan. Dengan demikian, kita terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan surga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai gereja Tuhan di bumi, maka kita perlu bekerja keras dalam membedakan keinginan dunia yang berlawanan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita diingatkan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita memiliki pembaruan budi yang mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Maka, kita perlu belajar dari ayat hafalan kita untuk hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 9. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingatlah bahwa kita semua, bahwa kamu anak-anakku kelas 9 adalah bangsa, adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah. Kita menjadi umat kepunyaan Allah, menjadi warga kerajaan surga yang harus keluar dari kegelapan, keluar dari kehidupan lama kita kepada kehidupan baru, supaya terang Tuhan bercahaya dan kita mampu menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Kita menghadirkan kerajaan surga di bumi ini karena kita membawa damai bagi lingkungan sekitar kita. Demikian pembelajaran kita pada saat siang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah menjadi umat kepunyaan. Selamat belajar.